Apa ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Masih pembahasan kita tentang kias. Kita lanjutkan bagian yang kedua dari kitab Mabadi Awwaliyah. Bagian kedua pembahasan tentang kias. Alhamdulillah di minggu-minggu yang lalu kita sudah bahas apa itu kias. Kemudian juga sebagian sudah kita bahas bagian daripada kias. Sekarang kita akan masuk kias yang selanjutnya. Selanjutnya wa qiyasud dilalah. Ada kias dilalah namanya. Kias dilalah, kias petunjuk. Kias dilalah. Apa itu dia kias dilalah? Ma huwa qiyasud dilalah? Wa huwa yaitu makanatil illatu fihi, makanatil illatu fihi, yaitu illat, makanatil illatu fihi, illat yang ada padanya, dalalatan alal hukmi, menjadi petunjuk atas hukum. Jadi kita tahu hukumnya setelah kita kias, setelah kita cocokkan, ternyata ada persamaan, illatnya ada yang sama. Jadi ketika ada persamaan illatnya, menjadi petunjuk terhadap hukum. Wala takunu mujibatan lil hukmi, tapi tidak mesti mewajibkan hukum. Tidak mutlak hukumnya wajib. Jelas kan? Jadi qiyasud dalalah itu dikiaskan karena ada persamaan illat. Karena illatnya menunjukkan terhadap hukum. Tetapi tidak mewajibkan hukum. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Tidak serta-merta semua sepakat. Contohnya apa? Kaqiyasi malis sabi ala malil baligh. Seperti mengkias, menyamakan harta anak kecil ala malil baligh terhadap harta orang yang sudah baligh. Fi wujubiz zakati, tentang kewajiban zakatnya. Fihi, padanya, pada harta itu. Bijami'i annahu malun tam, yang mengumpulkan antara keduanya bahwasanya itu harta yang sempurna. Anak kecil belum balik, umurnya bapaknya kaya raya, meninggal bapaknya, otomatis hartanya nanti ahli warisnya adalah anaknya. Tapi anaknya masih kecil, masih umur 2 tahun, 3 tahun, masih kecil sekali. Apakah hartanya wajib dizakatkan? Nah, kita mazhab Syafi'i wajib. Kenapa dikiaskan kepada harta orang besar? Karena memang hartanya sudah sempurna. Kalau sudah sampai nisab, kemudian sudah sampai haul, sama-sama sempurna persyaratannya, maka harta anak kecil juga wajib dizakatkan, dikiaskan kepada harta anak besar. Illatnya apa? Sudah sama-sama sempurna, kecuali kalau kurang. Karena sama-sama sudah satu haulnya sama, sudah nisabnya sudah sama. Intinya kan pada hartanya. Itu maksudnya. Jadi hukumnya kita menzakatkan harta anak yang belum balik itu wajib. Berbeda dengan mazhab yang lain seperti Abu Hanifah. Wa yajuzu an yuqala, dan boleh dikatakan la yajibu imalus sabi, tidak wajib pada harta anak, la yajibu imalus sabi, tidak wajib pada harta anak kecil, kama qala bi Abu Hanifah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah padanya. Qiyasan alal haji, itu dikiaskan pada haji. Illanya apa? Fa innahu yajibu alal baligh, karena haji itu wajib atas orang yang baligh, wala yajibu alas sabi, tidak wajib atas orang anak kecil, atas anak kecil. Orang baligh kaya, maka wajib dia berhaji, wajib dia menunaikan haji. Sudah balik, sudah kaya.
Lalu anak kecil bagaimana dia kaya? Apakah wajib dia haji? Tidak wajib. Maka dia dikiaskan ke sini. Maka kalau dikiaskan ke sini, harta anak kecil itu tidak wajib dizakat. Nah, tapi kita sekatan butuh fakir miskin. Bagusnya kita keluar dari khilaf ulama. Bagusnya keluar dari khilaf para ulama. Kalau di sini sebutkan di Al-Wajiz, kalau tidak disebutkan ilat, wa qiyasud dalalah itu tidak disebutkan ilatnya katanya. Wa innama dzukira lazimuha, hanya disebutkan keharusannya, kelazimannya. Karena dua-duanya harta anak kecil itu sama-sama sempurna, maka kelazimannya harus dizakatkan. Tidak disebutkan secara jelas ilatnya. Selanjutnya wa qiyasus syibhi, qiyas syibh namanya, qiyas serupa. Nah, ini yang paling banyak biasanya, penyerupaan. Wa huwa ilhaqul far'i, yaitu menghubungkan cabang al-muraddadi bainal aslaini, yang berbolak-balik, yang apa namanya, yang dikembalikan antara dua asal. Artinya berbolak-balik antara asal dan far'a. Berbolak-balik antara dua asal bi aktsarihima syibhan, dengan yang lebih banyak dari keduanya keserupaan. Jadi menekankan lagi kasus syibh ini. Ada satu permasalahan tidak ada hukumnya. Kita tidak pernah melihatnya di zaman Rasulullah, zaman sahabat. Tidak ada zaman itu. Bagaimana sekarang kita menghukuminya? Ijma'nya tidak ada. Coba dikiaskan hukumnya. Bagaimana dikiaskan? Ini kalau dikiaskan ada dua keserupaan, dengan yang hukum yang satu mirip dengan yang satu mirip. Sehingga di sini dikatakan menghubungkan cabang al-muraddadi bainal aslaini, yang artinya bolak-balik, artinya ada keraguan di sana. Apakah yang ini atau yang ini? Di mana ini kita ambil kias? Apakah kita kias ke yang satu atau yang lain? Nah, maka di sini ada contohnya supaya lebih jelas. Untuk lebih jelasnya kita baca contohnya. Bagaimana kita mengambilnya? Kita mengambil kepada yang lebih banyak keserupaan. Kama fil abdi, sebagaimana seorang hamba. Nih, seorang hamba. Idza atlafa, kalau seorang hamba atau seorang budak merusak. Diperhatikan karena seorang hamba yang merusak atau menghilangkan barang, umpamanya barang titipan dia rusak, fa innahu muraddidun fid domani bainal insanil hur. Idza utlifa, ini kalau dia dimusnahkan. Kalau umpamanya terbunuh ini. Kalau umpamanya terbunuh seorang hamba, ini maksudnya tadi, bukan merusak hamba dan hambanya. Kalau hamba terbunuh, kama fil abdi idza utlifa, sebagaimana seorang budak kalau dia terbunuh atau dibinasakan. Kalau terbunuh seorang budak, bagaimana? Apakah wajib qisas atau gimana? Budak terbunuh, fa innahu muraddadun fid dhamani, itu ada keraguan, ada bolak-balik dalam hal doman, ada kebimbangan, muraddadun, ada kebimbangan tentang domannya, tanggung jawabnya, atau pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya bagaimana ini? Ada budak yang terbunuh. Budak ini kalau kita kiaskan, kalau kita serupakan,
ada dua penyerupaan. Yang pertama bainal insanil hur. Kalau kita lihat ini sama-sama, ini kan manusia. Yang terbunuh ini manusia. Nah, kalau kita kiaskan ke manusia yang merdeka, annahu adami, ini sama-sama anak Adam, sama-sama manusia. Apa bedanya membunuh yang ini dengan yang itu? Ada merdeka dibunuh, ada orang budak dibunuh. Lalu bagaimana caranya ini? Domannya bagaimana? Jaminannya, pertanggungjawabannya, itu doman. Jaminan atau pertanggungjawab? Pertanggungjawabannya bagaimana? Kalau dilihat dia itu manusia sebagai anak Adam, maka wajib kisos. Jadi fainnahu muraddadun fid dhaman bainal insanil hur, antara manusia yang merdeka, min annahu adamiyun, bahwasanya dia itu anak Adam. Fayajibu ala man atlafahu, maka wajib atas orang yang membunuhnya atau orang yang membinasakannya, al-qisasu, wajib dikisos. Wang mati budak harus mati sidik. Dia sudah bunuh budak, maka dia dipenggal lehernya. Orang merdeka itu kalau membunuh budak. Tetapi di satu sisi wa bainal bahimah, di satu sisi budak itu diserupakan dengan hewan. Kenapa serupannya dengan hewan? Min annahu malun, karena budak itu harta, bisa diperjualbelikan. Umpamanya muda, cantik, jelita, putih, atau dia muda, gagah, tampan, cerdas, tapi dia budak, hukumnya boleh diperjualbelikan, sama dengan hewan, kambing dan lain sebagainya, boleh diperjualbelikan. Berlebih gagah, berlebih hebat, yang namanya budak bisa diperjualbelikan. Maka kalau dikiaskan bahwa dia itu seperti hewan, dari mana keserupaannya? Bahwasanya itu harta, budak itu harta, hewan juga harta. Fayajibu alaihi qimatu, kalau kita bandingkan dengan hewan, maka kalau ada yang dibunuh budak, maka wajib membayar harga budaknya. Wa huwa bil mali aktsaru shibhan, bahwa budak itu dengan harta itu lebih banyak penyerupaannya atau keserupaannya. Minal hurri, daripada orang merdeka. Bidalili annahu yuba'u wa yurath, dalilnya bahwasanya dia bisa dijual, dia bisa diwariskan. Wa yuqafu, dia bisa diwakafkan. Iya tuh anak budak kan. Dijual, pada kayak enggak tiga dak lalu, budak ayaran budak, umpama dia di Sofia. Budak. Suruh nyapu golong salat den wele, jual langsung. Jual langsung, jelap-jelap jual. Jangan mati. Al berbenta lenodo, terserah deh, hadu aja majikan. Atau diwariskan, saya meninggal warisan. Atau diwakafkan, saya wakafkan Diani Sophia untuk menjadi penjaga di Ponpes Al-Hiro. Saya budak saya wakafkan untuk menjadi penjaga di Ponpes Al-Hiro, atau untuk menjadi ustazah, untuk menjadi pengajar di Ponpes Al-Hiro. Wakaf, kalau untuk mimpi terusnya. Namanya ayo teman, maka mendoman atau menjamin atau mempertanggungjawabkannya dengan harga, wa ajza'uhu, dan memadainya, mencukupinya, bimana qasa min qimatihi, dengan apa yang kurang dari harganya. Jelas maksudnya di sini kan? Ini ketika ini ada di selaku nih. Sak teparan aran qiyasus syibhi, penyerupaan, artinya menghubungkan cabang kepada dua asal. Nih, ingat anak nih, perhatikan. Qiyasus syibhi, menghubungkan cabang kepada dua asal yang meragukan. Bili na tamu nani, dia tuh nih. Nah, ini dengan tematik budak ini tematik, bili tanu berbeda doman, berbeda pertanggungjawaban budak tematik. Kalau dibunuh budak, apakah yang membunuhnya dikisos atau dia membayar harganya? Kalau dikisos berarti sama dengan penyerupaannya dia merdeka, sama dengan orang merdeka karena sama-sama anak Adam, karena sama-sama manusia, pada dan manusia.
Apa beda manusia ini pada doa di hadapan Allah? Ya budak atau dik? Kalau dikias di sana maka wajib dikisos yang membunuhnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa dia itu bisa dijual sama seperti binatang, dia diperjualbelikan, diwariskan, diwakafkan, maka kecondongannya, kemiripannya budak itu dengan barang yang dijual atau hewan itu lebih banyak ketimbang kemiripannya dengan orang berdek. Maka lebih tepat kalau budak yang terbunuh itu dibayar menurut harga. Itu kias yang diserupakan. Saya kira ini saja contohnya di sini. Ada pertanyaan? Allah a'lam bishawab. Saya kira jelas di sini, tidak ada yang perlu